Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang perguruan tinggi Islam dan transformasi lembaga. Sebelumnya, kita akan membahas dulu apa itu perguruan tinggi Islam. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI adalah perguruan tinggi di Indonesia yang pengelolaannya berada di bawah Kemenak atau Kementerian Agama. Nah, secara teknis akademik, perguruan tinggi Islam ini berjalan di bawah Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sedangkan secara fungsional dijalankan oleh Kemenak. Saat ini ada 3 jenis PTKI yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIM. STAI adalah perguruan tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan disiplin ilmu keagamaan Islam. Yang selanjutnya adalah Universitas Islam atau UI, adalah bentuk perguruan tinggi Islam di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Institut Agama Islam atau IAI, adalah bentuk perguruan tinggi Islam di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu keagamaan Islam. Yang selanjutnya adalah transformasi lembaga. Transformasi lembaga adalah perubahan nilai-nilai organisasi dan pendekatan dalam menciptakan nilai-nilai baru, atau bisa disebut dengan penyempurnaan. Transformasi sendiri bukan berarti merubah total apa yang ada, tetapi melainkan lebih kepada menyempurnakan apa yang sudah ada. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tercatat dalam sejarah bawah nama perguruan tinggi Islam di Indonesia terus mengalami perubahan sebagai upaya dalam meresponkan perkembangan masyarakat. Perguruan tinggi Islam yang pada waktu itu dikelola penuh oleh Departemen Agama, bukan oleh Depdiknas, yang merupakan pengelola pendidikan di nasional, menyebabkan perguruan tinggi Islam negeri berkedudukan sama dengan lembaga-lembaga Islam lainnya seperti majelis taklim, haji, umroh, masjid, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini berdampak pada sistem penerimaan mahasiswa baru yang berbeda dengan perguruan tinggi umum, di mana terdapat pola ujian UMPTN yang jamak dipakai. Dampak selanjutnya dari perlakuan yang berbeda antara perguruan tinggi Islam dengan perguruan tinggi umum adalah tiada ada standar yang sama antar keduanya, sehingga kualifikasi akademik dan profesionalisme PTAI sulit diukur. Maka oleh sebab itu, lulusan PTAI meskipun secara formal memiliki gelar sarjana, namun berdasarkan hukum pasar tidak diakui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, dilandasi dari faktor-faktor di atas, maka umat Islam perlu mengadakan perubahan nama PTAI. Berikut ini adalah nama-nama perguruan tinggi Islam yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Sekolah Tinggi Islam. Organisasi-organisasi Islam yang terhimpun dalam Masyumi pada awal tahun 1945 melahirkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah keputusan yang menyangkut bidang pendidikan, yaitu mendirikan perguruan tinggi Islam dan nama Sekolah Tinggi Islam. Gagasan mendirikan Sekolah Tinggi Islam terwujud pada tanggal 5 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Profesor Abdul Kahar Muzakir sebagai realitas kerja Yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta sebagai ketua dan Muhammad Nasir sebagai sekretaris. Selanjutnya, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Setelah mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional, khususnya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah memberi hadiah bagi umat Islam dengan meresmikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang diambil dari Fakultas Agama UII berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950.
yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa jurusan seperti Usuluddin, Syariah, dan Tarbiyah. Menjadi perguruan tinggi negeri dilakukan pada tanggal 26 September 1951. Inilah yang sekarang ini menjadi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selanjutnya, Akademi Dinas Ilmu Agama. Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinas di pemerintahan, khususnya di kalangan Depak, dan untuk kepentingan kualitas guru dalam pengajaran agama di sekolah. Pendirian Akademi Dinas Ilmu Agama ini didasarkan pada penetapan Menteri Agama nomor 1 tahun 1957 dan merupakan tugas Departemen Agama dalam menyiapkan tenaga guru agama, staf, dan tenaga ahli di bidang keagamaan dengan tujuan guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum maupun kejuruan dan agama. Selanjutnya, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta. Lembaga ini pada awalnya terlahir dari dua lembaga pendidikan tinggi Islam yang kemudian digabungkan menjadi IAIN. Dua lembaga itu adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang berada di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama yang berada di Jakarta. Hingga pada tahun 1973, IAIN di seluruh Indonesia berjumlah 14 buah. Tujuan didirikannya IAIN ini adalah untuk memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pusat dalam mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Kejelasan nasib dan status hukum dari IAIN baru diperjelas oleh Menteri Agama Munawir Jasdali pada tahun 1983 sampai 1993. Setelah itu, indikasi pengakuan IAIN dari pemerintah dan masyarakat bahwa IAIN merupakan sebuah perguruan tinggi adalah adanya kata negeri di belakang nama lembaga. Selain itu, lulusannya disebut sebagai sarjana bukan ustaz atau kiai, dan muridnya disebut mahasiswa bukan santri. Selanjutnya, Sekolah Tinggi Agama Islam. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997 sejak tanggal 1 Juli 1997, diresmikan 33 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN di seluruh Indonesia. STAIN ini merupakan cabang-cabang IAIN induk yang menyebar di beberapa kota, dan STAIN bermanifestasi dalam bentuk fakultas-fakultas IAIN induk. Latar belakang berdirinya STAIN adalah untuk menanggapi peraturan yuridis yang bersangkutan dengan pendidikan tinggi dan juga sebagai respon atas perkembangan zaman agar perguruan tinggi Islam tetap diminati di masyarakat. Dan terakhir, UIN. Sering berjalannya waktu dengan berkembangnya fakultas dan jurusan yang mulai banyak membidangkan di luar studi Islam secara khusus pada IAIN, maka status institut diupayakan berubah menjadi universitas hingga menjadi Universitas Islam Negeri. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan IAIN pertama yang berubah menjadi UIN, yakni menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini beberapa lembaga pendidikan tinggi Islam telah melakukan perubahan status. IAIN berubah status menjadi UIN. STAIN berubah status menjadi IAIN. Dari upaya perubahan status ini, beberapa di antaranya telah berhasil melakukan perubahan status tersebut. Ada beberapa dasar pemikiran yang menjadi landasan perubahan status dari IAIN dan STAIN menjadi UIN, yaitu integrasi ilmu, menghilangkan dikotomi dualisme keilmuan, mobilitas dan lapangan kerja yang luas bagi lulusan PTAI, dan berubahnya status madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam yang banyak mengkaji ilmu-ilmu umum.
sehingga MA juga dipersiapkan untuk memasuki universitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi lembaga pendidikan tinggi Islam. Karena pemateri ketiga telah menyampaikan tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Sini saya sebagai pemateri yang keempat. Oke, baik, saya akan mulai. Pada awalnya, pendirian YIN hanya dimaksudkan sebagai kelanjutan dari program Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumi Lailatul Faridah dari kelompok 12, pemateri terakhir yang akan menjelaskan poin E, yaitu tentang pengaruh transformasi lembaga perguruan tinggi Islam menjadi universitas terhadap perkembangan masyarakat. Nah, di sini sistem pendidikan nasional
berdasarkan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP 60 tahun 1999 dan misi Kementerian Agama, pendidikan tinggi Islam memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan memperkaya hazanah ilmu, teknologi, dan seni atau kebudayaan yang bernafaskan Islam. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam atau kebudayaan Islam untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Nah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Saat ini, sekolah tinggi agama Islam terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu sekolah tinggi agama Islam adalah bentuk perguruan tinggi Islam di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu keagamaan Islam. Yang kedua yaitu Universitas Islam adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin dan pengetahuan di luar studi keislaman. Untuk yang terakhir yaitu Institut Agama Islam adalah bentuk perguruan tinggi Islam di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu keagamaan Islam. Nah,